warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas kita, Bapak Muhammad Yusuf SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 01 Baku Kudik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita telah mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa untuk kita semua. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti, yaitu yaumil kiamah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, seluruh dewan guru serta staf dan jajarannya SDN Baku Kudik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pada pagi yang berbahagia ini. Saya akan menyampaikan presentasi visi misi dan tujuan SDN 01 Baku Kudik. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon berkenan waktunya sebentar, bisa meluangkan waktu dan pikirannya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan maksud dan tujuan, visi misi dan tujuannya Kok bunyinya? Ini ya. Mic-nya. Yaitu maksud dan tujuan presentasi visi misi, yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah terhadap guru, kemudian kinerja kepala sekolah yang akan nantinya dinilai oleh atasan kami, yaitu Bapak Muhammad Yusuf SPD. Beliau adalah selaku pengawas kita Gedung Meneng. Kedua, sebagai upaya memprioritasasikan visi misi dalam tujuan satuan pendidikan yang berpusat pada kualitas pembelajaran yang arahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang visi misi, ini Bapak Ibu perlu kita ketahui dulu. Apa sih visi misi itu?
seringkali kita mendengar apa visi misi itu. Visi misi ini merupakan cita-cita masa depan yang ingin kita capai. Visi misi ini cita-cita masa depan yang ingin kita capai. Jadi hasil gambaran siswa ke depan itu seperti apa yang akan kita capai cita-cita itu. Dari hasil gambaran siswa butuh proses yang akan kita capai 5 tahun ke depan. Kemudian untuk mencapai visi misi, langkah-langkah apa yang kita laksanakan seperti tercapai visi SD Negeri 1 Bakung Udik. Terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat, berkarakter inovatif dan prestasi. Adapun indikator keterampilan dan visi misi dengan variabel antara lain: 1. Pembelajaran sepanjang hayat membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Dari ketiga ini inovatif, yaitu kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan menjadi sebuah celah dalam mengembangkan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Keempat, berprestasi. Berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dan ajang prestatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta, kecakapan hidup yang bermanfaat. Kehidupan yang bermanfaat. Luar. Halo? Halo? Kita akan membahas tadi misi, kita sekarang akan membahas misi yang tadi visi ya. Ya, sekarang kita akan membahas misi dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah. SD Negeri Bakung Udik menjabarkan misi sekolah sebagai berikut. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kemudian membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menunjung tinggi nilai gotong royong. Mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi.
Kemudian yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan peserta didik sesuai minat dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, inilah paparan tadi, visi dan misi yang saya sampaikan tadi pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, tujuan di sini ada 3 macam, yaitu tujuan pertama, tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri Bakung Udik dalam mengimplementasikan kurikulum sebagai bentuk dan tata cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan jangka pendek 1 tahun ke depannya. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang merancang pembelajaran yang memotivasi. Keinginan selalu belajar. Kemudian menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Meningkatkan simpati dan empati serta didik dalam kepedulian sosial. Merancang program sekolah untuk mengamalkan implementasi, mengenal implementasi kebinekaan global di masyarakat. Kemudian merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Kemudian kita melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi, mempertahankan prestasi yang sudah kita capai sebelumnya. Itu tujuan yang pertama dalam jangka 1 tahun ke depan. Untuk selanjutnya jangka menengah 2 atau sampai 3 tahun ke depan, yaitu pertama kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan, yaitu kemampuan kognitif serta didik mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minat. Kemudian sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Kemudian kita meningkatkan kemampuan serta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Kemudian membudayakan gerakan kebersihan sebagai daripada iman. Jadi kemudian kita meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau kompres, sosial, CSR, perubahan untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Kemudian kita menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat potensi serta didik. Inilah tujuan jangka menengah dalam 2 atau 3 tahun ke depannya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Pertama, kita merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas kita, ciri khas sekolah, yaitu
menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati. Kemudian membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Kemudian kita di sini menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri. Untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi minat dan bakat serta didik, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif, cepat tanggap di lingkungan sekolah, membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif, yang positif. Dan kemudian yang terakhir, kita menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Peserta didik, baiklah Bapak Ibu, inilah paparan-paparan dari visi misi dan tujuan kita SD Bakung Udik yang sudah saya paparkan. Andai kata dalam paparan ini terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maklumlah kita manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan keilapan. Nah, sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya, kembali saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah dalam penyampaian ini visi misi dan tujuan Bapak Ibu semua sudah memahami ataupun yang belum memahami ataupun yang ingin bertanya, mari silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Silakan, saya tunggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hayana. Oh, baiklah Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Hayana, Bu. Ibu Hayana. Ya. Yang saya tanyakan, apa saja indikator menggunakan untuk pencapaian kurang jelas Bu, agak kuat sedikit suaranya, kurang masuk. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dan misi di sekolah dulu? Oh, pertanyaan Ibu Yana tadi ya, coba saya ulang lagi. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian visi dan misi sekolah ya Bu Yana? Ya benar Bu. Alhamdulillah baik sekali pertanyaan Ibu Yana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Yana. Sekolah kita menggunakan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian visi dan misi, yaitu pertama, prestasi akademik siswa, yaitu seperti nilai ujian, peningkatan kelas, dan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi ternama. Kemudian yang keduanya, keterampilan akademik siswa, seperti kemampuan berbahasa asing, bakat seni dan olahraga, dan jiwa kewirausahaan. Kemudian yang ketiganya, tingkat kepuasan pemangku kepentingan, yaitu seperti siswa, orang tua, dan staf sekolah. Kemudian yang terakhir, kinerja sekolah, seperti jumlah penghargaan diraih prestasi
dalam kegiatan internasional dan citra sekolah di masyarakat. Ada 4 sekolah kami menggunakan indikator untuk mengukur pencapaian visi dan misi. Nah, itulah Bu Yana yang saya jawab tadi. Apakah sudah jelas? Pertama, prestasi akademik siswa, kemudian keterampilan non-akademik siswa, kemudian yang ketiga, tingkat kepuasan pemangku kepentingan siswa, keempat, kinerja sekolah, seperti jumlah penghargaan yang terakhir Itu kan. jalanan kegiatan internasional dan cita-cita sekolah di masyarakat. Bagaimana Ibu Yana? Bapak Ibu lainnya sudah jelas? Ayo Bapak Ibu yang lain, gantian. Nah. Siang. Bagaimana Bapak Ibu? Kok menghilang suaranya? Sini satu. Sini Brenda. Ibu Ibu Ayo, mari silakan bertanya, ditunggu waktunya. Saya Bu. Bapak Ibu sudah cukup jelas. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup jelas jawaban yang saya sampaikan tadi? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Bagaimana Ibu Ariyanti? Mungkin ada masukan-masukan? Pak Igun? Cukup, Bu. Ya, Pak Igun. Cukup, Bu. Kameranya Pak Igun. Semua dibuka kameranya. Nggak tahu nih kameranya gimana. Apakah ada tambahan-tambahan masukan Pak Igun? Imam. Selamat siang Pak Imam. Mic-nya on dulu, Pak. Mic. Ya, selamat siang Bu Yus, selamat siang semua Bapak Ibu Guru.
Sehat semua Pak Ya, Imam? Alhamdulillah Yang sehat. Pak. Ya, bagaimana Pak Igun? Pak Imam, Bu. Oh, Pak Imam. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup di sini? Atau kembali Ibu akan bertanya kepada Bapak Ibu semua? Sekarang Ibu yang akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Coba dengarkan. Baiklah Bapak Ibu, berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua. Dan di sini saya akan kembali bertanya kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya, apa peran orang tua dalam membantu sekolah? Apa peran orang tua dalam membantu sekolah mencapai visi dan misinya? Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan dijawab. Bagaimana Pak Igun? Ya baik, Bu. Terdengar suaranya, Bu. Ya, sinyalnya Pak ya. Bagaimana Pak Igun? Halo? Halo, Bu. Ya, halo. Oh, Halo, halo. 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 Tadi, Ya, halo. Bu, Ya, peran orang ya. Sudah jelas tadi pertanyaan Ibu? tua Apa belum Ibu ulangi lagi? Coba dengarkan nih Pak Igun. Ibu ulang lagi. Halo? Ya, halo? Halo, halo? Sudah. dalam Ya. Apa peran orang tua dalam membantu sekolah mencapai visi misinya? Sinyal tidak lancar ya Pak ya? atau menerapkan visi dan misi sekolah ya, Bu. Ya, visi misi sekolah. Peran orang tua dalam menerapkan visi misi sekolah. Peran orang tua itu bisa menjadi atau menyatukan
Iya, Bu. Ya. Ya, peran tua sangat penting, Bu, sebagai sebagai penyambung atau menyatukan visi misi sekolah dengan Pak Igun, suaranya terputus-putus. Bisa bantu. orang Bagaimana? Sudah tanggapi? sehingga saling berkaitan sehingga iya, Bu, kan frekuensi antara orang tua dan guru. Baik, di sini akan Ibu ulangi supaya lebih jelas karena sinyal kita tidak mendukung. Peran orang tua dalam membantu sekolah mencapai visi misinya, yaitu orang tua memiliki peran penting dalam membantu sekolah mencapai visi misinya, mendukung visi misi sekolah. Sabar Pak, sinyalnya. Bisa saya tambahkan, Bu Yus, Ya, silakan. tentang peran orang tua sebagai dalam dukungan visi misi sekolah. Salah satunya yaitu menjadi kolaborasi atau meningkatkan kolaborasi dengan sekolah dalam mewujudkan tujuan dari visi misi tersebut. Sebagai contoh, orang tua berperan dalam misal menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang kedua, membimbing peserta didik di rumah mengenai misal tentang tugas-tugas demi prestasi peserta didiknya. Sebagian artinya contoh kecil peranan orang tua dalam mewujudkan tujuan visi misi di SD kita. Artinya di sini meningkatkan kolaborasi orang tua dengan sekolah, salah satu peranannya yaitu sangat penting dalam kemajuan sekolah tersebut mencapai visi misi sekolahnya. Ada Bu Yusni. Ya, baik Pak Imam, terima kasih atas jawabannya di sini. Bagaimana Bapak Ibu sudah jelas itu jawaban yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, yaitu peran orang tua dan peran terhadap anak, istilahnya mendukung kegiatan-kegiatan anak, bekerja sama dengan guru, orang tua bekerja sama, guru untuk membantu anak-anak mereka belajar berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadiri rapat wali murid, Ibu tambahkan sedikit ya Pak Imam ya, dan acara sekolah lainnya, berkomunikasi dengan guru tentang kemajuan belajaran anak-anak mereka, membantu anak-anak mereka mengerjakan tugas rumah, membersihkan dukungan kepada guru dalam menjalankan program pembelajaran. Nah, dari sinilah ini apa itu penjelasan peran orang tua dalam
mencapai visi misi tadi. Terima kasih kepada Pak Igun, Pak Imam yang telah memberikan tambahan-tambahan untuk memaparkan peran orang tua tadi kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya. Ada tambahan-tambahan. Halo? Baik Bapak Ibu, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Apakah ada tambahan-tambahan ataukah sudah cukup jelas atau cukup sampai di sini? Kalau ingin bertanya, mari kita silakan. Tapi kalau cukup di sini, ya acara ini akan kita akhiri. Monggo Bapak Ibu. Ibu Arianti. Apakah ada tambahan-tambahan? Cukup, Bu. Masya Allah, Bu. Ya, monggo silakan. Kalau ada tambahan-tambahan. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Saya ingin bertanya. Halo. Halo. Iya Bu, ini saya ingin bertanya. Ya, silakan Pak Joki. Ya Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara sekolah kita mengkomunikasikan visi dan misi kepada seluruh pemangku kepentingan. Oh, baiklah. Bapak Jupri, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara sekolah kita mengkomunikasikan apa tadi? Visi dan misi kepada seluruh Kepentingan. kepentingan. Ya Bu. Bapak Jupri, di sini akan Ibu jawab. Sekolah kita mengkomunikasikan visi dan misi kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai cara, yaitu pertama, pencantuman visi dan misi di berbagai media sekolah seperti papan pengumuman, website sekolah, brosur, dan buku panduan siswa. Sosialisasi kedua, sosialisasi visi dan misi. Sekolah secara rutin melakukan sosialisasi visi dan misi kepada seluruh pemangku kepentingan seperti dalam rapat wali murid, kepentingan ekstrakurikuler, dan pelatihan guru. Dan ketiganya itu pengintegrasian visi dan misi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengimplementasikan dalam keseharian. Nah, itu saja Pak Jupri yang bisa Ibu sampaikan. Pada Pak Jupri, apakah jawaban Ibu ini sudah cukup jelas kepada Bapak, Ibu, dan guru semua? Silakan. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Baik.
di sini apakah ada lagi tambahan-tambahan atau kita akhiri di sini saja? Waktunya sudah jam berapa Pak Jupri? Gimana Pak Igun? Nggak jelas tadi. Sudah waktunya sudah berapa waktunya? Pas ya? Bagaimana Bapak Ibu yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Pak Jupri tadi yang Ibu sampaikan? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Sudah cukup jelas, Bu. Mungkin tinggal Alhamdulillah, Bu. disimpulkan, Bu. Jelas. Waktunya sudah cukup ya? Nah, tinggal disimpulkan aja, Bu. Ya. Intinya bahwa kesimpulan dalam melaksanakan visi misi untuk mencapai tujuan eh, sangat dibutuhkan kolaborasi dengan sekolah dengan orang tua dalam melaksanakan visi dan misi tersebut agar berjalan dengan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Itu saja, Bu Yus. Baiklah, Pak Imam, Bapak Ibu Dewan Guru semua, mungkin waktu kita sudah cukup di sini ya. Waktunya 45 menit. Bagaimana Pak Jupri? Iya Bu. Sudah cukup ya waktunya? Berhubung tadi sudah beberapa visi misi yang Ibu sampaikan tadi dan tujuan. Alhamdulillah Bapak Ibu Dewan Guru semua sudah cukup jelas yang Ibu sampaikan tadi. Lebih dan kurangnya andai kata dalam penyampaian Ibu ini terdapat kekurangan dan kesalahan dan keliruan, maklumlah kita manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah cukup di sini dan berakhir di sini, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon ampunan pada Allah SWT. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Foto dulu, Bu. Foto.